Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tamunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Manchester City versus Tottenham Hotspur yang bakal berlangsung dalam laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris di Stadion Etihad Jumat 20 Januari 2023 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Manchester City dan Tottenham Hotspur tiba di laga ini dengan kondisi terluka karena baru saja ditumbangkan oleh rival sekota guys. Man City ditekuk Manchester United dengan skor 1-2, sedangkan Tottenham Hotspur ditumbangkan Arsenal 0-2. Saat ini Manchester City berada di posisi 2 klasemen Liga Inggris dengan tertinggal 8 poin dari Arsenal yang berada di puncak. Sementara itu Tottenham Hotspur sekarang berada di posisi 5 klasemen, tertinggal 5 poin dari Newcastle United yang berada di posisi 4 alias batas terakhir menuju zona Liga Champions. Nah, kalau kita lihat di pertandingan terakhir ya guys menghadapi Manchester United, itu Manchester City memang kesulitan memberikan ancaman. Man City bahkan hanya menciptakan 4 peluang alias separuh dari total peluang Manchester United di sepanjang laga. Adapun Tottenham Hotspur justru tampil lebih impresif ketika melawan Arsenal dengan mencatatkan total 13 peluang, padahal The Gunners yang menang hanya menciptakan 10 peluang. Namun kalau kita berbicara dalam 4 laga Liga Inggris terakhir, soal peluang matang menciptakan gol, Manchester City berada di posisi pertama guys. Sekarang kita bahas Manchester City guys. Man City menerima kabar gembira dengan pulihnya dua bek tengah mereka, John Stones dan Ruben Dias. Khusus untuk Stones, perannya sangat penting guys bagi lini belakang Manchester City untuk memulai serangan. Nah, Stones ini menjadi bek tengah Manchester City yang paling banyak memberikan suplai bola di sepertiga akhir lapangan musuh dengan catatan 99 operan akurat. Jika pembangunan serangan Man City dari belakang sudah lancar, maka lini tengah dan depan The Citizens akan lebih leluasa untuk berkreasi. Kevin De Bruyne yang sempat absen karena alasan pribadi pada sesi latihan Man City hari Selasa juga sudah kembali mengikuti sesi latihan City pada hari Rabu guys. Adapun Riyad Mahrez yang kini dipercaya sebagai winger kanan utama Man City perlu tampil lebih beringas karena ketika menghadapi Man United, Mahrez tidak satu kali pun menciptakan peluang guys. Kalau De Bruyne dan Mahrez sudah kembali tokcer dengan umpan-umpan mautnya, maka Erling Haaland tinggal menuntaskannya menjadi gol. Sejauh ini Haaland sudah vakum menciptakan gol dalam 2 laga Premier League terakhir guys. Sekarang kita bahas Tottenham Hotspur guys. Dari kubu Spurs, Harry Kane masih one man show di Liga Inggris 2022-2023 guys. 51% gol Spurs di Premier League musim ini muncul berkat Kane. Harry Kane total sudah menciptakan 15 gol dan 4 assist. Dalam laga Liga Inggris terakhir menghadapi Arsenal, Kane juga seperti bermain agresif sendirian guys di lini serang Spurs dengan menciptakan total 4 peluang dan meluncurkan 3 tembakan tepat sasaran. Sementara itu Son Heung-min dan Dejan Kulusevski yang biasanya menyokong Kane dari sisi winger bermain sama-sama melempem dan masih minim kontribusi untuk The Lily Whites. Son dan Kulusevski guys kompak hanya menciptakan 1 peluang dan melepaskan 1 tembakan tepat sasaran. Nah, trio lini serang Spurs yang diisi oleh Son, Kane, dan Kulusevski ini perlu tampil lebih sangar guys jika ingin bisa menjebol gawang Manchester City. Sekarang kita bahas head to head nih guys. Ngobrolin head to head, Tottenham Hotspur ini lebih mendominasi Manchester City dalam 5 perjumpaan terakhir guys. Tottenham Hotspur menang 3 kali dan Manchester City menang 2 kali. Akan menjadi momen yang menarik kita nantikan guys. Duel taktik antara Pep Guardiola dan Antonio Conte. Pep dan Conte sendiri sudah bertarung 5 kali ya guys, di mana seluruh pertandingan tersebut tidak ada yang berakhir dengan skor imbang. Pep menang 2 kali atas Conte, sedangkan Conte menumbangkan Pep 3 kali. Conte 2 kali mengalahkan Pep bareng Chelsea dan menaklukkan Pep 1 kali bersama Tottenham Hotspur pada musim lalu. Nah, pada Premier League
Musim lalu nih guys, Antonio Conte berhasil mempermalukan Pep Guardiola di Stadion Etihad. Akan tetapi berkaca pada pengalaman pertemuan keduanya, Pep memang selalu kalah pada pertemuan pertama di kandang setiap menjamu Conte. Tetapi pada pertemuan kedua, Pep membalas Conte. Sekarang kita masuk ke segmen starting line up nih guys. Gue coba prediksi susunan pemain inti terbaik Manchester City dan Tottenham Hotspur sekaligus menampilkan komentar kedua pelatih Pep Guardiola dan Antonio Conte di sesi konferensi pers. Pep Guardiola menanggapi persaingan dengan Arsenal di Premier League serta memuji kualitas Spurs serta Antonio Conte. Adapun Antonio Conte menyanjung kehebatan Pep Guardiola dalam mengasuh Man City dan juga memberikan pujian untuk Erling Haaland. Kita mulai dari kubu Manchester City guys. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3. Di kiper ada Ederson Moraes. Posisi 4 back ada Rico Lewis, Manuel Akanji, John Stones, dan Nathan Ake. Di gelandang ada Kevin De Bruyne, Rodri, dan Bernardo Silva. Di trio penyerang ada Riyad Mahrez, Erling Haaland, dan Jack Grealish. Berikut pernyataan dari Pep Guardiola guys. Setiap tahun persaingan selalu seperti ini. Ketika saya datang ke sini dan kami berada di 4 besar, saya mengucapkan selamat kepada diri sendiri dan tim. Tapi orang-orang mengatakan saya salah. Hal yang normal karena Anda harus lolos ke Liga Champions setiap musim. Selalu sulit. Ini tentang latihan untuk mencoba membuat konsistensi dalam permainan kami. Saya lebih suka berada dalam posisi unggul 8 poin, tetapi saya suka menangani situasi ini. Saya stres ketika saya tidak memiliki solusi, tetapi saya selalu merasa bahwa saya tahu alasan mengapa sesuatu tidak berhasil. Saya pernah mengatakan sebelumnya, sekarang kami tidak dalam momen untuk memikirkan berapa banyak pertandingan yang harus dimenangkan, tetapi hanya memenangi pertandingan berikutnya. Kami perlu bersiap untuk Spurs dan apa yang mereka lakukan. Spurs adalah tim hebat dengan mentalitas hebat yang tidak pernah menyerah. Mereka memiliki banyak kualitas di semua departemen dan pelatih luar biasa dalam diri Antonio Conte. Dia sangat kompetitif. Saya ingin berjuang untuk meraih semua gelar dan di Premier League ada 60 poin tersisa untuk dimainkan. Banyak pertandingan sulit untuk semua orang. Kami akan bertarung, tetapi kami bisa saja kalah. Standar kami membuat orang mengatakan, apa yang terjadi di City jika mereka tidak berada di puncak klasemen? Bukan masalah. Terima dan coba untuk menjadi lebih bagus dan cari tahu apa yang harus kami lakukan untuk berada di posisi 1. Ketika para pemain tidak bermain bagus, itu karena ada yang salah dalam keputusan saya dan saya harus menemukannya. Saya tidak pernah bersantai, bahkan ketika unggul 8 poin. Selama pertandingan, sebelum pertandingan, tidak pernah. Arsenal unggul 8 poin karena mereka pantas berada di sana. Sejauh ini mereka lebih bagus daripada kami. Tetapi masih ada banyak pertandingan. Itulah cara kami bangkit. Saat Anda berada di belakang, Anda tidak boleh kehilangan poin. Lanjut ke kubu Tottenham Hotspur guys, menurut gue mereka akan menggunakan formasi 3-4-3. Di penjaga gawang ada Hugo Lloris, 3 back ada Christian Romero, Eric Dier, dan Clement Lenglet. Di posisi wingback dan gelandang ada Matt Doherty, Yves Bissouma, Pierre-Emile Højbjerg, Ivan Perisic. Dan di posisi trio penyerang ada Dejan Kulusevski, Harry Kane, dan Son Heung-min. Berikut ini statement dari Antonio Conte guys. Anda tahu betul bahwa kami akan menghadapi, menurut saya, tim terbaik saat ini dan salah satu tim terbaik di dunia. Kita berbicara tentang tim yang dipenuhi pemain top. Oleh karena itu, kami harus tampil melebihi performa biasanya untuk mencoba mendapatkan hasil yang bagus. Pada musim lalu, hasilnya bagus. Tetapi Anda tahu betul, ketika Anda bermain melawan City, Anda harus menerima bahwa mereka akan menguasai bola dalam sebagian besar permainan, dan saat Anda mendapatkan bola, Anda harus mencoba untuk menyakiti mereka. Kami bekerja sangat keras untuk melakukannya. Kita berbicara tentang Erling Haaland, pemain muda, tetapi pada saat yang sama, saya pikir statusnya penting. Dia terbukti menjadi pemain yang sangat kuat. Dia telah mencetak lebih dari 20 gol. Sungguh pencapaian musim pertama yang luar biasa di Premier League dengan cara seperti ini. Kami harus mengawasi dia. Tetapi kami juga harus memperhatikan semua pemain Manchester City karena kita berbicara, saya ulangi, tentang tim yang sangat bagus. City berada di urutan kedua klasemen. Biasanya mereka menjuarai Liga dan saya pikir juga pada musim ini. Bersama Arsenal, mereka adalah 2 penantang gelar untuk menjuarai Premier League. Pertandingan yang tak mudah, tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi dorongan besar bagi para pemain saya untuk mencoba memberikan segalanya demi mendapatkan hasil bagus bagi para penggemar kami. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Menurut gue striker Manchester City bisa menjadi pembeda serius dalam partai kali ini guys. Pasalnya Erling Haaland kerap tampil fantastis di Stadion Etihad. Total 66% gol Erling Haaland di Premier League musim ini itu tercipta di markas Manchester City guys. Selain itu, Tottenham Hotspur ini memiliki lini belakang yang bobrok dengan sudah kemasukan 27 kali di Liga Inggris.
Bahkan jumlah kebobolan Man City lebih buruk dibandingkan Everton yang menghuni posisi 19 klasemen tetapi hanya kemasukan 26 kali. Menurut gue, dengan catatan tersebut Manchester City akan sulit untuk dibendung. Prediksi skor Manchester City versus Tottenham Hotspur dari gue guys, The Citizens akan menumbangkan The Lily-Whites dengan skor 2-0. Gimana menurut lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan? Atau lo justru melihat Tottenham Hotspur akan bisa mencuri poin dari markas Manchester City? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.